Pemirsa, sejumlah pasal dapat digunakan untuk menjerat Aceng sesuai laporan ke Bareskrim yang dilakukan mantan istrinya Fanny Oktora. Aceng bisa dianggap melakukan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, hingga penipuan. Sebelum melaporkan Aceng ke Sentra Pelayanan Kepolisian Bareskrim Polri, Fanny Oktora sempat diarahkan ke tim penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Bareskrim Polri untuk konsultasi. Namun seusai menjalani konsultasi, gadis berusia 18 tahun itu tetap bersikukuh ingin melaporkan Aceng. Beberapa pasal yang diterapkan pada saat pembuatan laporan polisi yaitu pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan 378 KUHP tentang penipuan. Saat ini penyidik Bareskrim tengah mempelajari laporan Fanny dan selanjutnya penyidik akan mempersiapkan proses administrasi penyelidikan seperti pemeriksaan saksi untuk melengkapi proses pengumpulan alat bukti. Nanti akan diawali dengan langkah-langkah penyelidikan, pendalaman terhadap materi dari isi laporan, dan tentunya juga dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk melengkapi atau dalam rangka proses pengumpulan alat bukti. Jadi jadwalnya, rencana penyidikan ini masih dalam penyusunan. Sementara sebelumnya Aceng juga akan menuntut balik keluarga Fanny dan secara resmi Aceng juga meminta maaf kepada masyarakat atas masalah perceraian dengan Fanny yang menimbulkan masalah besar. Aceng akan menuntut balik keluarga Fanny. Menurut Aceng, kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Aceng sendiri telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus yang dilaporkan pihak keluarga Fanny ini. Laporan balik akan dilakukan kuasa hukum Aceng atas dasar pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, unsur penipuan, serta pemerasan. Laporan rencananya akan dilakukan langsung ke Mabes Polri. Dengan kekhilafan saya, dengan kelemahan yang ada sebagai manusia, saya tidak sempurna, maka saya perlu menyampaikan maaf kepada segenap masyarakat Kabupaten Garut khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak akan melaporkan Aceng atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara masyarakat Garut terus melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Aceng segera turun dari jabatannya. Nikah sirih selama 4 hari yang dilakukan Bupati Garut, Aceng Fikri, dengan Fanny Oktora mendapat kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, mantan istri Aceng telah melaporkan dirinya ke Mabes Polri terkait pernikahannya, walaupun Aceng Fikri telah meminta maaf terhadap Fanny dan keluarganya. Menurut Ketua Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, kasus yang terjadi pada Fanny terdapat pelanggaran hukum sebab Bupati Garut menikahi Fanny saat ia masih di bawah umur. Dan itu dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Bupati itu bisa masuk dalam kategori melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur dan dapat dipidana 15 tahun penjara. Karena itu masuk dalam kekerasan seksual. Akibat perlakuan Aceng terhadap mantan istrinya Fanny, hingga kini berbagai elemen di Garut terus melakukan aksi unjuk rasa untuk melengsarkan Aceng dari jabatannya. Masyarakat Garut menilai Aceng tidak bisa mengayomi warganya dan tidak bisa menjadi panutan masyarakat.